Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin melaksanakan presentasi dari hasil final diskusi mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Kami yang beranggotakan Mbak Novi, Mbak Isti, Mbak Laili, Mbak Karina, Mbak Nur Laila, Mbak Maya Ratih, Mbak Ainun, saya sendiri Dihayu, Mas Wahyu Jati, dan Mbak Uliana. Pembelajaran langsung menurut Arens yaitu merupakan salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Menurut Kardi dan Nur, ciri-ciri pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pembelajaran pada siswa, termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu sistem pengelolaan dan lingkungan belajar diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Selanjutnya, silakan untuk Mbak Isti. Baik, selanjutnya di sini ada tabel dari kegiatan A yang berisi pertama ada fakta, pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep, dan algoritma. Ketiga, tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ainun. Baik, pembelajaran terbimbing merupakan ide konstruktivisme yang terfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Proses pembelajaran ini biasanya dimulai oleh guru dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan meminta siswa untuk menemukan solusi dari pengetahuan awal yang dimiliki. Adapun ciri-ciri pembelajaran terbimbing menurut Bignell, Holmes, dan Hoffman, yaitu yang pertama ada mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Lalu dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri, lalu menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Penerapan pembelajaran menggunakan kegiatan B bersifat menggali pengetahuan, tingkat kedalaman pemahaman, dan mengarahkan siswa pada cara berpikir berbeda. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan Mas Wahyu. Baik, selanjutnya pada tabel kegiatan B bisa dilihat ada konsep dan prinsip, koneksi sistemik, konotasi, kehalusan ironi, simbolis, abstrak, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi, menggunakan repertoar dan penilaian, penemuan aturan dan resep, dan heuristik. Nah, ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Nah, pada pertanyaan pertama, kegiatan yang sering kelompok kami lakukan selama ini adalah kegiatan A.
Sebab dengan melihat keadaan peserta didik yang masih sulit untuk membangun pemahamannya sendiri, maka dengan pembelajaran langsung dapat menjadi cara paling efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua dibacakan oleh Mbak Laili, Mbak Rani. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, kegiatan yang sesuai untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan B atau pembelajaran terbimbing, yang mana suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Di abad 21 ini, pendidikan lebih berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari dan menemukan pengalamannya sendiri, tentunya dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Pembelajaran terbimbing merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola pembelajaran di kelas. Pembelajaran terbimbing merupakan pembelajaran kelompok di mana siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan dari kelompok 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Novi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 2 yaitu mengenai kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan kekinian menurut kelompok kalian adalah model pembelajaran terbimbing. Nah, pada diagnostik awal menemukan kasus peserta didik yang kurang aktif seperti banyak diam dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara pendidik untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik? Bagi peserta didik yang pendiam merupakan sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan model PBL dan PJBL. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Karina. Pertanyaan kedua yaitu langkah mana yang menunjukkan ranah psikomotor pada kegiatan B? Jawaban yang pertama yaitu sesuai dengan penjelasan Mbak Rani, perwakilan dari kelompok 3, salah satu model pembelajaran yang meningkatkan keefektifan peserta didik yaitu PJBL. Dari model PJBL itu terdapat percobaan yang merupakan ranah psikomotor dari peserta didik. Sebagai contoh pada penilaian saat bekerja secara berkelompok, bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan sebaya, cara melaksanakan presentasi, mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Next, Mbak. Lalu untuk jawaban yang kedua yaitu dari beberapa kegiatan yang dijelaskan pada tabel kegiatan B, salah satunya adalah abstraksi, anomali, dan simbolisme. Abstraksi merupakan penggambaran konsep yang ditemukan peserta didik, sedangkan kegiatan anomali mempunyai pengaruh besar dalam penemuan baru. Begitu juga kegiatan simbolisme, di mana kegiatan ditunjukkan dalam bentuk wujud nyata sehingga dapat dilihat atau bahkan ditelaah oleh peserta didik. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat melakukan penilaian keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam menemukan dan menggambar penemuan yang telah ditemukannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulia. Baik, kelanjutan dari tanggapan pertanyaan 2, yaitu berdasarkan tabel ilustrasi A dan B telah disebutkan beberapa kegiatan yang mengaruh pada pembelajaran langsung dan terbimbing. Pada tabel A, guru sepenuhnya memberikan dan menyalurkan pengetahuan atau wawasan yang dimilikinya kepada peserta didik. Dapat dilihat dari salah satu kegiatan yaitu fakta, informasi yang jelas, literal, dan konkret.
Sebaliknya, pada kegiatan B, segala kegiatan sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam upaya menemukan pemahaman mereka sendiri. Dikarenakan pembelajaran sepenuhnya berpusat pada peserta didik, maka kegiatan ini lebih mengarah pada model pembelajaran PBL atau PJBL seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Guru hanya memberikan konsep dasar dan pengetahuan abstrak kepada peserta didik, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Inilah yang menjadi dasar pengembangan dan penilaian keterampilan atau kinerja peserta didik, sebagaimana tercantum pada salah satu kegiatan dalam tabel, yaitu penemuan aturan dan resep. Lanjut. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pembelajaran langsung atau kegiatan A. Jadi pembelajaran terbimbing, kegiatan B, memiliki karakteristik masing-masing. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A, sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A, namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Sehingga penggunaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing dalam proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan tujuannya, karena pada abad 21 ini peserta didik diberi kebebasan dalam memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.